Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 194 Pertemuan. Haha, ini dia. Ketika Raja berbicara, semua ahli di udara melihat ke bawah. Mereka berdiri tinggi di atas area itu, sehingga mereka bisa melihat seluruh lembah di bawahnya. Di dalam lembah langit, tim 6 prajurit dinasti Tianzong perlahan berjalan maju. Kita akan bertemu dengan para jenius dari dinasti lain. Dinasti mana yang akan kita temui pertama kali? Kata Bai Li Chen dengan penuh semangat. Meskipun kita berasal dari kekaisaran kecil, kekuatan kita secara keseluruhan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak perlu takut pada dinasti lain, kecuali 2 kekaisaran besar, kata Jian Wushuang dengan serius. Bahkan jika kita bertemu dengan 2 kerajaan besar. 2 kekaisaran besar itu terlalu kuat, dan setengah dari 30 prajurit teratas dalam peringkat adalah milik mereka. Selain itu, banyak prajurit mereka yang memenuhi persyaratan poin di tahap pertama. Mereka memiliki begitu banyak prajurit yang kuat sehingga jika mereka bertindak bersama, itu akan terlalu tidak adil bagi tim dari kekaisaran lain. Mereka juga akan mengalami masalah dalam mendistribusikan poin jika mereka bertindak dalam kelompok besar, jadi mereka pasti akan terbagi ke dalam kelompok yang lebih kecil. Sebuah kerajaan besar akan terbagi menjadi 2 tim atau lebih. Dengan kekuatan tempur kami memiliki peluang untuk menang melawan salah satu tim kecil mereka. Kelima orang di samping Jian Wushuang semuanya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Memang, para jenius dinasti Tianzong kali ini jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya, yang bisa dilihat dari peringkat. 2 kekaisaran besar memiliki separuh dari para jenius yang menduduki peringkat 30 teratas dalam klasemen, dan tempat-tempat sisanya dibagi-bagi oleh kontingen besar kekaisaran menengah dan kekaisaran kecil. Rata-rata, bahkan kekaisaran menengah itu hanya memiliki 1 atau 2 orang jenius yang dapat dimasukkan dalam 30 teratas. Sedangkan untuk kekaisaran kecil, tidak satu pun dari 3 kekaisaran kecil lainnya memiliki seorang jenius yang masuk dalam peringkat 30 teratas. Sementara dinasti Tianzong, 2 jenius dari 6 berada di peringkat 30 teratas, dan Jian Wushuang berada di posisi ke-9 dalam peringkat. Selain itu, kekuatan Feng Yutian telah melonjak sejak ia menerobos ke alam setengah langkah yin yang setelah perburuan, jadi ia seharusnya memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat 30 teratas sekarang. Dengan kata lain, 3 dari 6 mempunyai kekuatan tempur yang dapat menduduki peringkat 30 teratas. Itu bahkan lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan berukuran menengah. Meskipun kekuatan tempur kita secara keseluruhan sangat bagus, para jenius dari dinasti lain akan tetap memperlakukan kita seperti kekaisaran kecil yang normal. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, kalau mereka berani meremehkan kita, maka kita akan membuat mereka membayar mahal atas kesombongan mereka. Hehe, aku sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan pertama kita. Keenam orang jenius itu berbincang-bincang dan tertawa, meredakan ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka. Tiba-tiba, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, lawan pertama kita sudah datang. 5 lainnya juga melihat ke depan. Wih ha, plus wih ha, plus wih ha, plus wih ha, plus. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di dahan pohon tak jauh dari sana. Jian Wushuang dan 5 orang lainnya juga menghentikan langkah mereka. Dengan jarak sekitar 10 meter, kedua tim saling berhadapan. Itu mereka. Kekaisaran Awan Hanyut. Ini adalah sebuah kekaisaran berukuran sedang. Jian Wushuang dan rekan-rekannya menatap musuh di depan mereka. Jumlah mereka ada 8, 2 lebih banyak dari tim mereka yang beranggotakan 6 prajurit. Karena semua prajurit mengenakan tanda pengenal mereka di tempat yang mudah terlihat, tidak ada masalah untuk mengenali mereka. 8 orang jenius dari Kekaisaran Awan Melayang juga memperhatikan Jian Wushuang dan timnya. Itu adalah dinasti Tianzong, salah satu dari 4 kerajaan kecil. Haha, sepertinya kita beruntung, tim pertama yang kita temui berasal dari Kekaisaran kecil. Kekaisaran kecil. Mereka mengirimkan poin kepada kita, bukan? 8 orang jenius dari Kekaisaran Driftwood menatap ke depan dengan mata berbinar. Terdapat kesenjangan yang lebar antara Kekaisaran Menengah dan Kekaisaran Kecil. Secara umum, perbedaan antara para jenius juga sangat besar. Hanya satu dari mereka yang sulit ditangani, Jian Wushuang, yang berada di peringkat ke-9, kata pria berjubah nila yang memimpin tim dari Kekaisaran Awan Melayang. Dia melihat ke arah tim yang beranggotakan 6 orang dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Jian Wushuang. Itu Jian Wushuang. Peringkat ke-9 dalam peringkat. Peringkatnya tinggi, tetapi ada terlalu banyak kecelakaan di tahap pertama. Meskipun dia lebih kuat dariku, itu tidak berarti dia lebih kuat dariku. Mata lelaki berjubah nila itu dingin. Nama pria itu adalah Lin Nan, dan dia berada di peringkat ke-16. Peringkatnya memang lebih rendah dari Jian Wushuang, tetapi dia tidak menganggap dirinya lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang berada dalam peringkat 10 besar.
Ayo. Cahaya dingin berkelebat di mata lelaki berjubah nila itu, lalu sosoknya melesat ke arah Jian Wushuang dan kelompoknya seperti hantu, diikuti oleh para jenius lain dari Kekaisaran Awan Melayang. Pertempuran pertama di Sky Valley. Ada sedikit kegembiraan di mata keenam prajurit itu. Cepat tangkap mereka, teriak Jian Wushuang. Dalam sekejap, keenam prajurit itu menerkam ke depan seperti burung elang. Para jenius dari kedua tim bertabrakan. Pergilah ke neraka. Lelaki berjubah nila, Lin Nan, melesat maju terlebih dahulu ke arah Jian Wushuang, sambil diam-diam mengacungkan tongkat panjang berwarna hitam legam ke arahnya. Tongkat itu berisi pemahaman tinggi tentang esensi bumi dan api mengamuk yang dipadukan secara sempurna. Dia juga berada di alam setengah langkah yin yang, membuat kekuatan yang terpancar dari tongkat itu tampak mengerikan. Kekuatan tempur orang ini lebih hebat dari Bai Li Chen. Jian Wushuang mengerutkan kening dan mengulurkan pedang pembunuh tiga miliknya. Dentang. Bayangan tongkat itu berbenturan dengan pedang pembunuh tiga kali, menyebabkan pedang itu sedikit bergetar. Kemudian, Jian Wushuang langsung mundur, tetapi Lin Nan mengikutinya. Wah, pergilah ke neraka. Lin Nan tampak garang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan keterampilan tongkatnya. Garis-garis bayangan tongkat keluar secara berurutan, satu demi satu, seolah-olah ditumpuk bersama-sama. Dalam waktu singkat ini, Lin Nan telah melancarkan tidak kurang dari selusin serangan tongkat yang menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara Jian Wushuang berjuang untuk menangkis tongkat itu dengan pedang pembunuh tiga kalinya, dia terus mundur ke belakang dan dengan cepat dipukul mundur oleh serangan itu. Wus! Jian Wushuang kembali ke pohon raksasa tempat dia berada sebelum pertarungan dimulai, menjauh dari Lin Nan. Bai Li Chen dan yang lainnya juga muncul di sampingnya, satu demi satu. Di masa lalu, mereka semua pernah berhadapan dengan musuh-musuhnya. Bagaimana? Jian Wushuang menatap kelima orang lainnya. Hehe, biasa saja. Orang yang bertarung melawanku berada di alam setengah langkah yin yang, tetapi pemahamannya rendah. Aku bisa menandinginya tanpa menggunakan kekuatan penuhku tadi. Aku pasti bisa membunuhnya begitu aku menjadi serius, Bai Li Chen tersenyum dan berkata. Meskipun aku bertarung dengan dua dari mereka, pemahaman mereka berdua lemah dan mereka belum mencapai alam setengah langkah yin yang. Jadi aku cukup yakin bahwa aku bisa menang, kata Feng Yutian. Aku bisa tetap tak terkalahkan melawan mereka berdua, suara yang Zaixuan dingin dan acuh tak acuh. Jika aku melawan salah satu dari mereka, aku akan menang, kata Mu Yingying. Aku juga bisa bertanding melawan salah satu dari mereka, kata Surou dengan nada malu-malu. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan senyum. Dalam pertarungan singkat tadi, keenam petarung itu tidak benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Itu hanya uji coba sementara. Setelah ujian, mereka mengetahui kekuatan 8 orang jenius dari Kekaisaran Driftcloud.